Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Izin kami ingin membuat video tutorial tentang penggunaan aplikasi Evascon. Sebelum kita menggunakan aplikasi Evascon, kita harus mengaktifkan item form pada Excel. Karena apabila aplikasi form pada Excel belum kita aktifkan, maka aplikasi Evascon tidak dapat berjalan atau tidak dapat digunakan. Karena basic dari aplikasi Evascon ini adalah perpaduan dari Visual Basic dan Excel. Visual Basic kami gunakan untuk mengunci halaman depan karena nanti ada meminta user ID dan password, dan Excel kami gunakan untuk menjalankan input data dan pengolahan datanya. Oke, langsung saja kita lakukan bagaimana cara pengaktifannya dengan cara File, Option, Evascon. Password juga dengan Evascon, semua dengan huruf kecil. Kita login. Selamat, Anda berhasil login di Evascon. Setelah masuk di aplikasi Evascon, kita akan melihat di sini ada item perencanaan, pengawasan fisik, pagu fisik, surat masuk dan surat keluar. Yang kami tonjolkan di sini adalah pengelolaan agenda kontraknya, sedangkan surat masuk dan surat keluar hanya kami jadikan bahan tambahan untuk administrasi surat menyurat di Subdis Evascon. Di sini juga tampak grafik kontrak untuk kontrak perencanaan, pengawasan fisik. Di sini ada grafik surat masuk, grafik surat keluar. Apabila kita klik di bagian perencanaan, maka akan muncul tabel seperti ini, dan ini juga kami telah input 5 judul kontrak perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Subdis Evascon Disfaslanal. Sebagai contoh adalah peningkatan sarana dan prasarana Dok Lawang KTR 1 dengan nilai kontrak Rp277.700.000. Penyedia jasanya PT Paradigma Laras Encon. Di data dokumennya kita langsung bisa klik. Nah, ini di dalamnya telah terdapat, yang pertama ada kontrak, ada laporan. Ini ada laporan pendahuluan, laporan survei, laporan perencanaan, analisa biaya, BEKI, HPS, spektek, gambar rencana, sama laporan akhir. Oke, kita ke home lagi, kita kembali. Ada di pengawasan, kita lihat pengawasan ini telah kami masukkan, telah kami input ada 15 judul pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Satker Subdis lain di luar Subdis Evascon, yaitu Subdis Faswatpes dan Subdis Fasdukmat. Kami ambil contoh. Di sini ada pengawasan peningkatan sarana dan prasarana Dok Lawang KTR 10, nilai kontraknya Rp241.782.000. Penyedia jasanya CV Bola Mandiri. Data dokumennya akan kami klik. Apa aja sih di dalamnya? Ternyata di dalamnya ada kontrak, ada DUM, laporan pendahuluan, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir. Oke, kita kembali lagi di fisik. Ini ada 15 judul item pekerjaan yang telah kami input. Sebagai contoh adalah pekerjaan fisik peningkatan sarana dan prasarana Dok Lawang Surabaya KTR 9, nilai kontrak Rp11.682.885.000. Penyedia jasanya PT Pilar Akral Indonesia. Data dokumennya apa aja sih? Data-data yang ada di dalam kontrak fisik. Kita klik. Ya, ternyata di dalamnya ada kontrak, ada addendum kontrak, dan ada as-built drawing. Kita kembali lagi. Ada pagu fisik. Pagu fisik ini adalah nilai keseluruhan dari perencanaan, pengawasan, dan fisik itu sendiri, serta ditambahkan
biaya administrasi sesuai dengan renggiat awal kegiatan. Oke, kita lihat sini ada 15 judul item pekerjaan. Kami ambil contoh peningkatan sarana dan prasarana Dok Lawang Surabaya. Pagu perencanaan tadi sudah tertuang di perencanaan. Kita tampilkan kembali di sini ada kontraknya. Ini sisa pagunya. Pengawasan pun juga seperti itu, fisik seperti itu. Ditambah dengan biaya administrasi, jadi total seluruh kegiatan adalah 12.987.824.000 rupiah. Dan satu renggiat atau satu judul kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Dok Lawang Surabaya, selain kita mendapatkan fisik secara kasat mata terlihat, kita juga dapat menghadirkan administrasi yang lengkap di dalamnya. Nah, di sini data dokumen juga sudah kita cantumkan. Terlalu besar, tidak agak menunggu, ada delay. Nah, ini di dalamnya ada kontrak perencanaan, ada laporan perencanaan, ada HPS, praktek yang ada di dokumen produk perencanaan, ada juga laporan pengawasan mingguan, bulanan, sudah ada di dalamnya, dan juga produk-produk dari fisik itu sendiri seperti kontrak, adendum kontrak, dan aspil drawing. Jadi sudah lengkap di dalamnya. Apabila nanti ada wasrik yang menginginkan dokumen administrasinya, kita sudah lengkap di dalamnya. Kita kembali lagi. Nah, dalam pagu fisik ini ada surat masuk. Ini adalah tambahan dari Evaskon untuk mengakomodir kegiatan surat menyurat tentang keuangan atau anggaran di Subdis Vaskon. Di surat masuk ini kami bedakan menjadi 3 ruang. Yang pertama adalah surat biasa, yang kedua surat rahasia, yang ketiga adalah ST. Keunggulan dari Evaskon ini sendiri, kalau di surat menyurat, kita ambil di surat biasa. Kalau sebelumnya, apabila kita ingin mencari surat atau mencari disposisi Bapak Kadis sebelumnya dengan cara diagendakan di buku, namun sekarang sudah beralih di TU Disfaslanal sudah membuat atau sudah mendigitalisasikan surat-surat tersebut dengan cara di-scan. Namun apabila kita ingin mencari disposisi Bapak Kadis, itu juga membutuhkan waktu terlalu lama, karena harus membuka buku agenda dulu. Setelah itu harus mencari di komputer hasil scanannya, baru kebuka surat tersebut, apa disposisi Bapak Kadis, apa disposisi Bapak Kasubdis. Sebagai contoh seperti ini, di nomor agenda surat 118, nomor suratnya B3-1-2023 Dukmat perihal rencana pembangunan 1000 airbag Fasarkan Mentigi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui disposisi Bapak Kadis. Yang pertama adalah masukkan dalam daftar RKKL di tahun berjalan. Yang kedua adalah buat surat usulan ke Kasal tentang permohonan anggaran. Dari Bapak Kasubdis, disposisinya adalah randu
Dan di sini juga sudah kami sertakan file suratnya apabila memang membutuhkan surat tersebut. Nah, ini file suratnya sudah lengkap di dalamnya. Seperti itu. Dan apabila hanya untuk mencari untuk perihal disposisi Bapak Kadis, dari sini dari Evascon sudah terlihat disposisi Bapak Kadis apa dan bagaimana, sehingga memudahkan kita dalam mencari menindaklanjuti surat masuk di Subdis Vaskon. Begitu pula sama juga dengan surat masuk yang untuk di surat rahasia, juga surat masuk yang di Telegram juga sama. Kita kembali lagi di surat keluar. Ini di surat keluar ini juga kami bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah surat biasa, yang kedua surat rahasia, dan yang ketiga adalah SPP atau surat permohonan pembayaran. Kenapa di sini masih kosong? Karena kami juga lagi mengumpulkan dokumen-dokumen surat permohonan pembayaran agar tidak kehilangan jejak ke depannya. Kami telah mengecek suratnya, mungkin nanti ke depannya akan kami masukkan di dalamnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di pembuatan tutorial penggunaan aplikasi Evascon. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Sarana Yuda.